Shalom Smart People, perkenalkan nama saya Francisca, biasa saya dipanggil dengan Siska Salim. Thank you untuk kesempatannya, saya dapat menjadi salah satu pembicara di Business Room. Untuk sebelum kita memulai semuanya, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih, Kau berikan kami kesempatan untuk dapat berbagi pengalaman dengan Engkau ya Bapa. Semua atas karena kasih karunia-Mu ya Bapa yang Kau anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa dapat bertemu di media ini untuk supaya kami dapat membagi berkat, menjadi berkat dan juga memberikan ide-ide transformasi yang dari Engkau ya Bapa. Kami serahkan acara ini mulai dari awal hingga akhirnya nanti berjalan dengan lancar dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Sobat Smart People semuanya. Hari ini perkenalkan saya Francisca, tapi itu bukan nama on air, namanya lebih dikenal dengan Cisca, ya. Dan saya bekerja di bidang perbankan lebih dari 25 tahun. Saya maaf nggak bisa sebut merek, ya, karena ada kode etik yang harus saya pegang. Yang saya mau dibagi di sini adalah tentang transformasi from the heart of working become the heart of servant. Jadi yang saya mau bagikan di sini adalah pada saat 7 dan 8 tahun lalu ya, saat saya menghadapi beberapa masalah di pekerjaan saya yang membuat saya sangat stres, depresi bahkan ya di satu titik saya mengalami banyak permasalahan di pekerjaan saya, tapi disitulah indahnya pengalaman dengan Tuhan ya. Tuhan melawat dengan luar biasa dan mengubahkan hidup saya. Nah, pada saat itu kondisinya adalah saya bekerja di satu perbankan yang asing, ya. Di situ banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, setelah karena perusahaan asing, jadi banyak hal yang mereka akhirnya perdebatkan. Dan saya sebagai pemimpin di situ, saya harus berusaha untuk menetralisirkan hal yang sangat secara logika tidak mungkin saya lakukan. Setelah hal itu terjadi, saya sangat depresi, saya sangat stres, sampai saya sudah tidak bisa berpikir gimana untuk melanjutkan pekerjaan saya pada saat itu. Ditambah lagi, dengan kondisi pada saat itu tuh banyak terjadi PHK. Jadi teman-teman saya di dunia perbankan itu banyak sekali yang mendapatkan PHK. Padahal mereka bukan orang-orang yang biasa saja. Mereka menurut saya justru adalah orang-orang yang hebat-hebat di dunia perbankan. Nah, tapi dari situ saya mulai tambah khawatir lagi, tambah stres lagi, ditambah dengan ketakutan-ketakutan yang saya rasa adalah bahwa pekerjaan saya yang sudah saya bangun puluhan tahun atau belasan tahun itu, saya nggak mau istana saya tuh kayak runtuh. Karena saat itu pekerjaan saya tuh boleh dibilang seperti menjadi hanya itu yang saya punya. Ya, saya lupa kalau ternyata Tuhan itu justru satu-satunya yang saya punya. Nah, dari situlah awalnya di mana Tuhan itu bekerja sangat luar biasa dalam hidup saya. Karena pada saat kondisi itu saya tidak bisa bantu teman saya apapun, banyak banget teman saya yang di PHK. Akhirnya saya berusaha membantu untuk memotivasi ya. Jadi dari keterpurukan saya itu, saya berusaha memotivasi teman-teman saya yang tidak punya pekerjaan itu tadi. Nah, pada saat itu karena saya juga tidak bisa membantu secara materi, saya tidak bisa membantu secara mencarikan pekerjaan karena semua kondisinya sedang sulit, maka waktu itu yang saya lakukan adalah saya mencari firman-firman yang bisa menguatkan teman-teman saya. Dan kebetulan memang sebagian besar adalah Kristiani. Nah, pada saat itu saya berusaha mencari firman-firman, baik online ataupun offline di gereja. Saya mencari banyak hal untuk saya share ke teman-teman saya. Nah, itulah hebatnya Tuhan ya. Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Ternyata pada saat saya mencari firman-firman yang menguatkan teman-teman saya, firman itu juga yang menjadi penguat buat saya. Karena gini,
Kalau kita sharing satu firman dengan kondisi mereka yang tidak punya pekerjaan, pasti saya baca dulu dong firmannya ya. Saya nggak mungkin kasih firman tentang keluarga, saya nggak mungkin kasih firman tentang hal-hal lain yang di luar pekerjaan. Jadi saya benar-benar cari firman-firman yang menguatkan mereka untuk tetap bertahan dalam kondisi ini. Nah, pada waktu itu saya benar-benar mencari firman melalui online maupun offline dan ditambah lagi dengan kondisi Covid di tahun 2020. Di saat itu tambah banyak lagi teman-teman saya yang kena PHK, tambah banyak lagi perusahaan-perusahaan yang di luar perbankan yang ditutup. Itu membuat saya semakin takut, semakin khawatir. Nah, akhirnya beberapa gereja juga melakukan online service ya. Dan salah satu gereja yang saya layanin hari ini adalah salah satu gereja yang benar-benar online service-nya tuh bertubi-tubi waktu itu. Nah, setelah itu saya mendengarkan banyak khotbah melalui firman online dan saya sharing ke teman-teman saya. Kalau firman itu benar-benar menguatkan kita pada waktu kondisi-kondisi itu, saya sharing. Nah, pada saat saya sharing firman, saya juga kena sendiri dengan firman itu. Jadi pada saat kita memperkatakan firman, ternyata firman itu juga menguatkan kita. Jadi istilahnya jangan kita benar-benar tidak mau memperkatakan firman, karena jangan firman itu juga untuk kita sendiri. Jadi saya selalu sharing firman itu ke teman-teman saya untuk menguatkan. Nah, bulan demi bulan yang saya alamin adalah saya merasa sangat haus untuk mencari firman, ya. Saya berusaha untuk istilahnya mengosongkan apa yang ada di hati, sama mengosongkan beban pikiran saya, sama mengosongkan hal-hal yang istilahnya membuat saya stres, itu saya kosongkan semua dan saya isi dengan firman. Nah, pada saat itu Tuhan memberi saya eee, satu ayat firman itu yang mungkin tidak asing ya buat kita semua. Kita baca di Roma 8 ayat 28. Di situ sudah jelas pasti ini ayat favorit semua orang. Ya dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari situlah saya mengalami transformasi yang besar-besaran. Transformasi yang membuat saya sangat berubah 180 derajat dalam saya bekerja di dunia sekuler, terutama di dunia perbankan. Nah, itulah sebabnya hari ini saya mau menceritakan transformasi saya yang tadinya saya benar-benar punya hati seorang pekerja menjadi punya hati seorang pelayan. Makanya tadi judulnya adalah From the Heart of Worker Become the Heart of Servant. Nah, dari situ Tuhan mulai tanya sama saya, apa tujuanmu untuk bekerja? Ya, pada saat itu saya jujur, saya bekerja itu untuk diri saya sendiri. Saya mencari materi, saya mencari karir, saya mencari status, ya, di mana semuanya itu menurut saya duniawi memang, ya. Itu tidak bisa memungkirin saya karena memang belasan tahun saya diperhadapkan dengan pekerjaan di dunia sekuler yang saya kejar itu hanya duniawi. Setelah saya mengenal Tuhan lebih dalam, ya saya terlahir dari keluarga Kristen, tapi waktu itu cuman asal Kristen, tapi begitu Tuhan memproses saya luar biasa melalui peristiwa di pekerjaan saya ini, saya mulai banyak baca Alkitab dan saya mulai mengerti. Ternyata tujuan hidup saya itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan tujuan saya bekerja karena itulah wadah saya untuk mempunyai materi untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, pada saat tujuan saya itu berubah, pada saat tujuan saya pekerjaan saya itu berubah, memang saya tetap berkarir ya, saya tetap bukan berarti saya bekerja dengan semena-mena, tidak. Pada waktu itu malah Tuhan membukakan pikiran kita, Tuhan sadarkan saya bahwa semuanya yang Tuhan izinkan terjadi di pekerjaan saya, ditempatkan dimanapun saya bekerja, itu semuanya adalah dari Tuhan.
Jadi Tuhan itu pasti punya rencana atas apapun yang saya kerjakan. Dan dari situ saya tahu bahwa tujuan saya untuk menjadi berkat buat diri saya, buat keluarga saya, buat orang-orang di sekitar saya, buat karyawan dan teman-teman saya yang bekerja. Akhirnya paradigma saya untuk bekerja itu jadi berubah. Dalam arti begini, dulu saya itu selalu mengandalkan kepandaian saya, pengalaman saya, kehebatan saya, bahkan yang sudah-sudah saya laluin itu selalu seakan-akan itu yang menjadi pegangan saya. Dan ternyata outcome yang saya dapat dari situ adalah saya menjadi orang yang mengejar segala sesuatunya mati-matian, tapi saya merasa saya tidak pernah bisa menikmati apapun, ya. Kalau kita balik ke Alkitab itu sama seperti Raja Salomo ya, bilang seakan-akan hidupnya itu seperti menjaring angin, ya. Jadi bekerja keras bagaimanapun kita nggak bisa nikmati, ya. Bahkan mungkin itu akan dinikmatin orang lain. Nah, pada saat itu saya langsung bilang, "Oh Tuhan, saya nggak mau seperti ini. Saya mau bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan sama saya. Karena Tuhan percayakan sama saya di dunia perbankan, saya akan bekerja sebaik-baiknya, saya akan olah talenta saya, tapi saya mau dan saya memang berniat untuk mengikuti guideline hidup saya. Guideline hidup saya itu ada tertulis di Alkitab. Jadi semua yang ada di Alkitab memang belum sempurna saya lakukan hingga hari ini, tapi saya berusaha untuk bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan apa yang saya mau, bukan sesuai dengan apa yang mau saya kejar. Nah, dari situ akhirnya saya berubah banyak. Saya langsung shifting ya istilahnya ya, saya langsung berubah. Saat itu langsung saya tuh mengandalkan Tuhan itu bahkan 1000% sepenuhnya, ya. Ternyata hari demi hari, tahun demi tahun saya merasakan sesuatu yang berbeda. Ternyata mengandalkan diri sendiri itu capek. Semuanya tuh harus dipikir sendiri, semuanya harus diputuskan sendiri. Ternyata kalau mengandalkan Tuhan itu gampang loh. Kita kadang-kadang itu berpikir bahwa apabila kita hidup menjalani agama kita, itu akan berat. Karena dunia ini tuh nggak seperti apa yang tertulis di Alkitab. Ya memang benar, ya karena zamannya aja udah berbeda. Tapi ternyata dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat dalam Alkitab itu, dari apa yang ditulis oleh nabi-nabi, apa yang ditulis oleh rasul-rasul, bahkan raja-raja, itu semua Tuhan itu udah siapkan semuanya itu untuk kita supaya pada saat kita hari ini, kita bisa menghadapi semua permasalahan dalam hidup kita. Jadi, saya sekarang bekerja bukan berarti, "Oh, Bu, kalau misalnya mengandalkan Tuhan itu berarti kita nggak bisa hebat-hebat banget." Oh, enggak. Ya, atau kita nggak bisa sukses-sukses banget, itu pun salah. Atau kan kita nggak bisa, karena orang-orang itu kan menghalalkan segala cara. Kita kan nggak bisa, Bu, benar. Ya, saya selalu ngajarkan ke anak saya dan juga tim saya untuk jangan. Kita tidak perlu itu. Karena apapun pintu yang dibuka Tuhan buat kita, itu tidak mungkin bisa ditutup oleh manusia manapun. Bahkan apabila pintu itu ditutup sama Tuhan, Tuhan tahu ada jurang di sana. Mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi kalau misalnya kita bisa berpikir seperti itu, mungkin kita nggak akan stres. Kalau dulu saya berpikir seperti itu, saya mungkin nggak akan stres. Jadi saya menghadapinya sekarang dengan Tuhan itu, saya pikir gini, kenapa nggak dari dulu-dulu ya? Kenapa baru 7 atau 8 tahun terakhir? Karena apa? Saya mengalami ya, 7, 8 tahun terakhir ini saya sangat menjadi orang yang sangat tenang. Saya tidak pernah emosi yang berlebihan, reaktif, yang negatif, mencurigain orang, bahkan membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain, ataukah membanding-bandingkan karir saya dengan orang lain yang menurut saya mungkin itu kan tidak terlalu pinter ya, kok bisa ya dia gini? Itu tidak pernah lagi terjadi dalam hidup saya. Jadi semua saya kembalikan kepada Tuhan, karena saya yakin seperti setiap orang yang diberi talenta Tuhan, mau 1, mau 3, mau 5 talenta, kan tergantung
dari tiap-tiap pribadi itu mau mengolah talenta itu seperti apa. Nah, di sini saya benar-benar sadar banget bahwa ternyata jalan sama Tuhan itu kita tinggal nikmati aja prosesnya. Kadang-kadang orang itu stres, dibikin susah. Oh gimana ya Bu, kita nggak bisa perform, nggak bisa juara satu, nggak bisa ini segala macam. Nah, yang saya mau bagikan ya malahan pada saat kayak saya kejar itu performance, saya kejar itu prestasi, malah saya tuh nggak pernah loh dapat juara satu. Ya, malah saya tuh nggak pernah jadi yang terbaik. Pernah beberapa kali, tapi kayak di tengah-tengah itu tiba-tiba digagalkan. Nah, mungkin pada saat itu, sekarang waktu saya sadar saya mikir, oh mungkin Tuhan merasa saya belum siap untuk menerimanya. Tapi begitu saya jalan sama Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak perlu ngejar juara satu, saya sudah jadi juara satu. Saya nggak perlu ngejar, apa namanya, segala prestasi itu, tapi ternyata semua tuh kayak dikasih sama Tuhan. Yang saya kejar adalah, saya lakukan yang terbaik, saya lakukan itu seperti saya lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya saya lakukan untuk Tuhan, masa saya nggak mungkin lakukan yang semena-mena. Saya pasti akan lakukan yang super lebih baik daripada waktu dulu. Tapi bedanya, saya kali ini lakukannya dengan sangat sukacita. Saya nggak pernah banding-bandingin. Malahan kalau ada teman-teman saya yang sukses, saya selalu bilang, puji Tuhan, Tuhan berkatin kamu. Puji Tuhan, Tuhan buka pintu untuk kamu. Puji Tuhan, Tuhan kasih kamu yang terbaik. Saya doakan, saya selalu bilang sama teman-teman saya, kita nikmatin prosesnya Tuhan. Ya, apakah ikut Tuhan itu terus habis gitu saya tidak pernah mengalami masalah? Oh banyak sekali ya. Pada saat tujuan saya bekerja sudah saya benarkan ya untuk menjadi berkat. Pada saat cara bekerja saya udah benar, cara bekerja saya untuk mengandalkan Tuhan 100%, wah tambah banyak masalah teman-teman ya. Jadi smart people di sini jangan khawatir. Mungkin bukan hanya Anda yang dapat masalah. Ikut Tuhan cuman taunya berkat, enggak juga. Ikut Tuhan kita dididik, ya kita harus bertumbuh untuk jadi lebih dewasa. Makanya Tuhan mengizinkan masalah. Nah, pada saat kita benar-benar ikut Tuhan, tiba-tiba saya masalahnya malah parah. Difitnah, ya malah diomong-omongin orang, ya yang nggak benar. Dibilang saya itu, karir saya tuh saya dapatkan dari ini dan itu, ya dan banyak hal ya yang berusaha menyakiti hati saya, menyakiti bahkan mengintervensi keputusan saya untuk mengandalkan Tuhan ya. Jadi kan setan itu tidak akan berhenti untuk mengintimidasi kita melalui siapapun. Nah, pada saat itu benar-benar saya dibuat istilahnya kayak benar-benar dibuat susah oleh banyak orang. Tapi heran, saya enggak seperti dulu. Pada saat itu saya cuman tenang, saya cuman tersenyum, saya bilang, "Tuhan, kalau Engkau izinkan semua ini terjadi, pasti Engkau punya maksud yang baik." Karena saya yakin, kalau misalnya Tuhan izinkan, biarpun itu Tuhan izinkan kita penyakit, biarpun Tuhan izinkan itu masalah yang terjadi dalam hidup kita, biarpun Tuhan izinkan orang lain untuk menjatuhkan kita, biarpun Tuhan izinkan untuk diambil semua apa yang kita punya, saya tetap percaya bahwa saya nggak mau khawatir, saya nggak mau takut, karena saya nggak mengandalkan dunia. Bahkan saya tidak mengandalkan diri saya sendiri. Saya benar-benar tanya sama Tuhan, saya cuma bersuruh Tuhan, ayo, apalagi yang mau saya alami? Apalagi proses Tuhan yang mau saya lalui? Karena saya selalu yakin bahwa masalah itu adalah sesuatu hal yang harus kita laluin dan bukan kita hindarin. Dan masalah itu tidak akan ada masalah yang sama untuk selama-lamanya. Pasti ada waktunya dia untuk selesai. Pasti masalah itu ada waktunya untuk expired, diganti dengan masalah-masalah yang lain. Akhirnya yang saya bisa lakukan adalah saya berdoa. Saya berdoa dan saya bersyukur. Tuhan, kalau ada orang yang ngomongin saya di belakang saya bersyukur. Artinya saya ada di depan mereka ya Tuhan, sehingga ngomonginnya saya di belakang saya. Kadang-kadang saya
tidak membesarkan hati orang lain, tapi saya membesarkan hati sendiri dengan kekuatan yang Tuhan taruh di diri saya. Nah, pada saat itu banyak hal yang saya laluin, tapi bedanya adalah saya punya karakter yang beda dibandingkan dengan mungkin 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini, saya menghadapi semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, semua permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi itu hanya dengan doa dan syukur. Itu senjata saya yang paling kuat. Saya nggak pernah mau dijatuhkan orang lain untuk kamu terlalu serius kamu tuh untuk masalah Tuhan. Saya jawab, loh memang harus serius. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah terlalu serius untuk menjaga hidup saya. Jadi saya percaya bahwa sampai hari ini saya bisa berdiri, itu bukan dari kekuatan saya sendiri. Ngapain saya susah? Saya punya semua janji Tuhan. Saya sakit, Tuhan udah janji bilurnya akan menyembuhkan. Saya punya masalah, Tuhan udah janji kamu tinggal diam, Tuhan yang akan bekerja. Kita punya orang yang ngomong, saya sudah janji Tuhan yang akan melindungi saya dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak berkenan, bahkan roh-roh jahat. Bahkan Tuhan ngingetin saya berkali-kali. Kalau misalnya kamu disakitin oleh teman-temanmu, kamu dihina, kamu difitnah oleh teman-temanmu, ingat, mereka itu hanya dipakai oleh iblis. Tapi mereka darah dan dagingnya tetap milik Tuhan. Jadi kamu tidak boleh benci sama mereka. Kamu harus tahu bahwa mereka juga milik Tuhan dan mereka itu adalah orang-orang yang justru malah kita harus menangkan, bukan kita harus hindari. Oleh sebab itu saya semakin kuat dan saya semakin serang semua hal yang menyerang saya cuman perlu diam, duduk manis di hadapan Tuhan, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya cuman berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau izinkan ini terjadi, saya akan hadapin. Bersamamu saya tidak akan takut. Oke, tentang doa dan bersyukur, ada satu pengalaman yang saya mau sharing ya ke teman-teman semuanya. Pada saat itu saya punya satu teman yang senior banget ya, senior saya. Terus dia itu bekerja di bidang perbankan dan suatu saat dia ditawarkan pekerjaan di dunia digital ya, dan dia terima dengan gaji yang luar biasa besar. Ya saya sampai amazing, waduh hebat ya, kok bisa kayak gitu, dan saya bilang itu berkatnya Tuhan. Saya bilang, yuk dikerjakan yang baik, puji Tuhan sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi ternyata berjalannya waktu ya, itu sekitar 6-7 bulan, tiba-tiba dia telepon. Dia bilang gini, "Siska tahu nggak, saya tuh di PHK sepihak." Saya kaget, "Loh kok bisa? Ada masalah apa?" "Nggak ada masalah apa-apa, cuman ternyata unit ini adalah unit yang baru dibentuk, ternyata pada saat dia masuk, itu kan dia harus kayak memperbaiki kondisinya, dan pada waktu 6-7 bulan itu dirasa bahwa perbaikannya itu tidak signifikan dan juga istilahnya tuh kayak kurang gitu loh, menurut harapan dari manajemen dan owner. Nah, pada saat itu memang saat pertama kali dia mencoba keluar dari dunia perbankan. Nah, pada saat itu dia stres banget, gajinya tuh besar ya, pokoknya kalau boleh dibilang, gajinya besar banget. Dan dia itu benar-benar pada saat menerima pekerjaan itu, dia tuh benar-benar, beli banyak barang, maksudnya ya mau menyenangkan keluarga dan segala macam, sebenarnya nggak ada yang salah dari penggunaannya. Tapi karena dia terlalu cepat untuk, merasa itu adalah kayak jackpot gitu ya menurut dia ya, karena dia juga kaget banget kok bisa dapat penawaran gini. Nah, pada saat dia mengalami PHK itu, dia tuh sampai nangis ya, dia nih laki tapi dia nangis, dia bilang, "Saya nggak tahu harus gimana, saya nggak tahan lagi, harus gimana?" Ya saya cuman bilang, "Ayo kita doa." Karena saya tuh nggak bisa nyaranin apapun selain doa, nggak bisa bantu. Nah kalau udah gaji segitu mau ditawarkan ke siapa ya? Nah saya akhirnya ngomong, "Yuk kok kita berdoa," ya. Terus habis gitu dia tuh sempat kayak marah gitu sama Tuhan ya.
marah sama Tuhan, merasa kenapa kok harus kayak gini. Dan dia tuh kayak istilahnya kalau saya menilai ya, saya bukan menghakimin, saya menilainya tuh kayak coba dia doa gini, Tuhan saya pokoknya harus dapat kerja bulan ini, kalau enggak ini keluarga saya hidup pakai apa gitu misalnya. Atau Tuhan saya harus dapat pekerjaan. Nah, bukannya pada waktu itu nggak dapat panggilan ya, dia tuh dapat banyak panggilan karena orang ini networking-nya bagus banget ya. Dia dapat panggilan di beberapa perusahaan. Bahkan kita sebagai teman juga kita referensikan ya, supaya dia bisa segera bekerja. Nah, pada saat itu memang dia orangnya nggak milih-milih kerjaan karena orang ini tuh rajin banget, mau belajar banget ya, dan dia tuh kurang lebih seumuran sama saya. Jadi bukan orang yang loyo gitu atau tua gitu, enggak. Nah, pada saat proses pencarian itu sampai belasan perusahaan dia interview, itu habis itu berhenti begitu saja tanpa ada panggilan berikutnya. Nah, setelah proses PHK-nya selesai, uang pesangon yang cuman 1 bulan atau 2 bulan gajinya akhirnya dibayar, ya akhirnya dia hidup pakai uang yang ada waktu itu. Nah, pada saat itu kita semua teman-temannya ya, kita punya satu circle, kita saling menguatkan, kita bilang, "Yuk, kita bantu doa dan segala macam." Awalnya itu saya melihat dia tuh kuat ya, oh ya saya percaya Tuhan pasti bantu. Saya percaya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan akhirnya dia udah mulai goyah kepercayaannya. Saya bilang, "Loh, tahan dulu kok, sebentar lagi. Mungkin di depan matamu tuh pintunya udah mau dibukain, tapi kalau kamu sudah menyerah sekarang, mungkin kamu nggak akan sampai pintu itu. Waktu kamu buka, kamu udah menyerah gitu loh, padahal di depan mata sudah." Dia maju mundur ya, jadi dia stres, dia kayak orang aneh gitu jadinya, karena ya mungkin dia kan punya keluarga yang harus dihidupin. Nah, di satu titik akhirnya puji Tuhan, salah satu teman saya itu ngabarin, "Ini ada kerjaan ini, gini 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 gini." "Oh ya udah bolehlah." Akhirnya dia pergi ke sana, di interview dan segala macam, akhirnya diterima ya, akhirnya diterima setelah hampir 1 tahun tidak bekerja. Nah, pada saat itu, dia loh bisa bilang gini sama saya, "Tapi gajinya kecil," dia bilang, bukan kecil lah, ya mungkin gajinya diskon 40% lah dari gaji yang terakhir dia terima. Terus saya bilang, "Ya bersyukur loh, bayangin aja kalau di flashback hampir 10 bulan kamu bisa hidup tanpa gaji, bisa hidup tanpa gaji loh." Ya kan? Ya memang saya tahu kalau nggak salah sempat waktu itu dia jual mobil ya, tapi kan istilahnya dia masih bisa hidup. Terus dia bilang, "Kalau saya hitung gaji yang ditawarkan ini tidak cukup." Terus saya langsung dikasih hikmat sama Tuhan, ngomong sama dia, kasih tahu sama dia, "Lah kok bisa ya, nggak ada gaji aja bisa hidup, terus dikasih gaji gini aja, segini dia ngerasa nggak cukup." Nah, saya akhirnya bilang, "Ayo kok bersyukur kok, ya, kamu tuh sudah 10 bulan loh nggak kerja, 10 bulan nggak terima gaji. Jadi kalau sekarang ada gaji dengan diskon 30-40%, ya itu kita harus bersyukur." Ya. Terus habis gitu Tuhan, setelah ngomong kayak gitu, terus saya bilang, "Udah diterima aja dulu, dijalanin nanti biar Tuhan yang bekerja dalam pekerjaan kita," ya kan. Setelah itu dia jalanin. Wah, selama dia jalanin pekerjaannya tuh bersungut-sungut, mengeluh terus tentang pekerjaannya, saya sampai dalam hati gini, "Ya ampun, dulu nggak dapat kerja, ya, bisa berdoa, bersyukur gitu, nggak punya kerja loh. Pada saat dia punya kerja, terimanya cuman segini nggak cukup, kerjanya kayak gini, kerjanya kayak gitu." Nah, saya langsung diingatkan Tuhan, "Ingat, kamu harus tahu ya, bahwa doa kita bukan, bahwa pekerjaan kita itu mungkin harapan atau doanya orang lain. Jadi kalau kamu nggak bersyukur sekarang, lihat itu orang lain. Orang yang dulunya nggak punya pekerjaan bisa bersyukur dan berdoa, tapi sekarang dia punya kerjaan, malah ternyata dia nggak bisa bersyukur dan dia nggak bisa kembali dekat padaku. Karena apa? Ya itu tadi, tujuan hidupnya untuk bekerja itu adalah untuk menghidupin keluarganya, tapi bukan menjadi berkat. Nah, Tuhan ingatkan saya berkali-kali melalui pengalaman banyak teman-teman di sini, bahwa kamu tuh jangan
mendiskreditkan apapun yang Tuhan kasih. Bukan besar atau kecilnya pekerjaan, bukan besar atau kecilnya dari gaji kita, bukan tinggi atau rendahnya jabatan kita. Tapi ingat, apapun yang Tuhan percayakan sama kita, sebaiknya kita tetap harus bersyukur, kita tetap harus mengolahnya dengan baik, kita tetap harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan baik, kita harus mengembangkan talenta kita, jangan malah setelah doamu dijawab, malah kita tidak bersyukur dan malah kita kembali menjadi murtad. Nah, itu yang Tuhan ingatkan ya. Di sini smart people, ayo kita ingat, apapun kondisi keadaan kita, sudah diberkatin ataupun belum mendapatkan jawaban doa, kita harus tetap pegang prinsip bahwa kita harus tetap bersyukur. Dan juga jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu hanya sejauh dari doa. Nah, dari situ teman-teman, saya tuh benar-benar merasa dikuatkan. Pernah nggak Bu, kalau jatuh depresi atau stres lagi, pernah nggak Bu jatuh ketakutan lagi, khawatir lagi? Pernah. Ya, saya masih darah dan daging. Saya bukan roh. Saya pernah jatuh lagi dalam kekhawatiran, jatuh lagi dalam ketakutan, jatuh lagi dalam pemikiran-pemikiran saya sendiri yang menjatuhkan saya, mengintimidasi saya. Pernah, pasti pernah. Ya, enggak mungkin 7-8 tahun ini saya benar-benar kuat, tidak sama sekali jatuh, tidak. Saya masih pernah jatuh. Tapi Tuhan selalu mengingatkan saya, ayo Siska, kamu harus ingat, kamu sudah pegang janji Tuhan. Kamu ini anakku loh. Masa sih anakku sendiri aja tak pelihara. Kalau memang itu yang harus kamu alamin, itu adalah proses kehidupan. Itu dimana proses saya ditempa untuk menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Nah, dari situ saya pegang semua janji Tuhan dan prinsip saya hanya satu. Prinsip saya jadi berubah hanya satu. Kalau kita masih khawatir, artinya kita belum percaya Tuhan 100%. Saya selalu ngomong ke teman-teman saya, loh kalau masih khawatir berarti belum percaya Tuhan loh 100%. Ayo balik lagi ke jalan yang benar. Ya, saya kalau di dunia perbankan itu udah banyak banget ya, performance yang naik turun, ditempa dengan kondisi market yang ada dan segala macam. Ya, belum lagi nanti ada beberapa nasabah yang pindah, ada beberapa nasabah yang tiba-tiba meninggalkan kita. Itu sebenarnya ya cukup mengkhawatirkan ya, karena kita juga butuh yang namanya performance untuk perusahaan. Tapi saat ini setiap kali saya dihadapkan dengan persoalan itu, saya selalu bilang, Tuhan, Engkau yang mendatangkan nasabah, Engkau yang mengambil. Jadi kalau memang nasabah ini bukan untuk saya, ya itu memang bukan untuk berkat saya. Nah dari situ saya semakin menyerahkan hidup saya ke Tuhan, saya tetap melakukan pelayanan, saya tetap melakukan cell group untuk teman-teman yang mau berbagi dan sharing. Ya di situ intinya kita ikut Tuhan itu tidak ribet ya. Kita ikut Tuhan itu enggak ribet kok. Kita tuh ikut Tuhan gampang aja. Asal memang kita tuh mengikutin guideline hidup saya yaitu firman-Nya. Ya. Dulu saya tuh selalu dibilang orang itu gini, ngapain kamu tuh terlalu naif baca firman, terlalu apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh getu gitu ya, bahasa Surabayanya tuh ya. Tapi saya bilang enggak apa-apa. Karena itu guideline hidup saya. Jadi saya mau baca. Saya baca berkali-kali, nggak selalu harus mengerti. Tapi Tuhan selalu kasih hikmat. Saya percaya ya dari apapun yang kita pelajarin dari firman, apapun yang kita pelajarin dari agama kita masing-masing, semua itu pasti akan membawa kebaikan. Ya, karena semua permasalahan yang kita hadapin itu sebenarnya kuncinya ada di firman. Kalau enggak percaya, ayo kita mulai belajar untuk baca firman, ya. Karena kadang-kadang kita enggak sadar, tiba-tiba pada saat kita ngalamin, kita tuh bisa terima ayat sebagai rema kita. Ayo, ada ayat ini ya, kamu tidak perlu melawan, kamu hanya perlu diam, duduk di bawah kaki Tuhan, serahkan di bawah kaki Tuhan semua permasalahan kita. Nah, itu
sebenarnya yang menguatkan kita. Jadi jangan sampai kita miss untuk baca guideline hidup kita, yaitu Alkitab. Nah, di situ kita akan menyadarin banyak hal, ya. Terutama saya tuh menyadarin bahwa hidup kita pun, ya jangankan pekerjaan, hidup kita, keluarga kita, terus materi yang kita punya, misalnya kita punya rumah, mobil, perhiasan, semuanya itu merupakan titipan Tuhan loh. Titipan Tuhan yang tidak kekal di dunia ini. Ya, yang kita kejar, jangan kejar yang tidak kekal. Kita harus kejar sesuatu yang kekal. Ada tertulis juga, ayo kita kejar dulu kerajaan surga. Semuanya akan dilimpahkan Tuhan kepada kita. Jadi apa yang perlu kita takut? Mengikut Tuhan itu nggak ribet. Mengikut Tuhan itu simple, ya. Nggak perlu kita mikirin yang rumit-rumit. Tinggal kita doa. Ya, Tuhan itu tidak jauh-jauh banget dari kita. Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, jadi teman-teman, sobat smart people di sini, saya yakin dan percaya jangan pernah putuskan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Ingat, Tuhan menitipkan pekerjaan kita, Tuhan menitipkan keluarga, Tuhan menitipkan pelayanan kita, bahkan Tuhan menitipkan hidup kita untuk kita olah sesuai dengan talenta yang sudah dipercayakan kepada kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita ditempatkan, itu pasti Tuhan punya rencana. Dan disitulah kita pasti akan menjadi berkat buat banyak orang, ya, terutama diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi pesan saya untuk smart people semuanya, punyalah tujuan yang tepat dalam bekerja. Kalau saya, tujuan saya menjadi berkat. Dan pakailah cara yang tepat dalam bekerja, yaitu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan atau kepandaian kita sendiri. Bahkan jangan mengandalkan prestasi atau kehebatan kita sendiri. Karena itu adalah hal yang sementara. Tapi mengandalkan Tuhan, itu kita akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan beyond, ya. Bahkan lebih dari apa yang pernah kita alami. Dan bacalah guideline hidup kita, ya, Alkitab. Dan percayalah Tuhan sepenuhnya. Nikmatin proses Tuhan. Ya, izinkan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita, tetaplah bersyukur dan berdoa, maka semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu kita tidak akan merasa semua itu berat. Ya, semua hanya proses yang akan membuat kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Maka mungkin ini saja pengalaman yang bisa saya share hari ini sebagai perkenalan di Business Room. Perkenalan dengan smart people yang ada di sini. Semoga hal-hal ini menjadi reminder buat kita semua dan juga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Akhir kata, sebelum saya undur diri, mari kita berdoa supaya apapun yang saya share di sini bisa menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik mempertemukan kami melalui media ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya semua yang mendengarkan di sini mendapatkan sesuatu dari pengalaman yang hamba-Mu ini alami bersama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Business Room, supaya semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk membagi berbagai pengalaman yang luar biasa, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu perkatakan ini menjadi kekuatan bagi mereka yang bermasalah, menjadi solusi atau menjadi transformasi yang baru bagi orang-orang yang mendengarkan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkatilah kami semua yang mendengarkan, kami yakin dan kami pegang janji-Mu ya Bapa, apapun yang kami lakukan, pasti Engkau berikan yang terbaik, pasti Engkau berikan keberhasilan, pasti Engkau berikan, karena kami yakin dan percaya rencana-Mu adalah rencana-rencana untuk kebaikan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk tetap dekat dengan-Mu, ajarkan kami untuk tetap mau mengenal-Mu, dan ajarkan kami untuk selalu setia mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami tutup acara ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi Business Room. Tuhan memberkati.